Assalamualaikum, balik lagi bersama Kisah Mistis. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah pesugihan babi ngepet part 2. Tapi sebelum saya melanjutkannya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Semoga kau tenang di sana, nak. Bisik Jamal pelan. Rini menunduk memeluk Jamal sebentar. Dia masih lemas, tapi Jamal memberi ketenangan padanya. Sore harinya, langit mulai jingga. Pak Suryo datang. Langkahnya berat, mata tajam menatap Jamal. Dia sudah berdiri di depan rumah, menenteng dokumen-dokumen utang dan beberapa catatan utang lama. Jamal, waktumu habis. Kau belum bayar semua. Jangan kira bisa ngeles lagi. Tetapi Jamal berdiri tegak. Tubuhnya masih terasa kuat, maskulin. Aura gelapnya bikin siapapun yang menatapnya sedikit merinding. Dia melangkah maju, tatapan dingin tapi tenang. Pak Suryo, semua lunas, kata Jamal, suara dalam maskulin stabil. Dia menepuk saku, mengeluarkan sejumlah uang hasil ritual malam sebelumnya. Tumpukan uang itu cukup untuk melunasi semua utang yang menggunung. Pak Suryo terkejut. Dia mengernyit, menatap tumpukan uang itu. Ini semua? Gimana bisa? Jamal mengangkat bahu, senyum tipis tapi penuh penguasaan. Gua kerja keras malam tadi. Gua nggak mau rumah gua diambil. Dan jangan lupa, orang gua lindungi juga. Dia menyerahkan uang itu dengan tangan mantap. Pak Suryo menerima, menatap Jamal lagi. Kali ini dengan campuran hormat dan ketakutan. Rini berdiri di samping Jamal, menatap suaminya. Dia masih gemetar, tapi kali ini ada rasa bangga yang gelap. Jamal bukan lagi pria miskin yang takut sama utang. Jamal sekarang seseorang yang mengendalikan nasibnya sendiri, walaupun jalan yang ditempuh gelap dan kotor. Pak Suryo diam. Dia menyerah, melangkah mundur dan menutup mulutnya. Jamal menatap ke arah rumah, senyum tipis masih terukir. Dia menaruh tangan di pundak Rini, suara berat dan menenangkan. Kita aman, untuk sekarang. Rini menatapnya, sedikit lega, tapi tetap ngeri. Karena mereka tahu, kekuatan gelap yang Jamal pakai baru permulaan. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu, udara lebih pekat dari malam sebelumnya. Rini duduk di ruang tengah, menatap lilin hitam di atas baskom besi. Api kecilnya menari-nari, tapi kali ini lebih tenang, lebih menunggu. Jamal muncul dari kamar. Wajahnya lebih serius, mata merah samar masih muncul di celah pupilnya. Tanda sisa energi babi ngepet dari malam pertama. Tubuhnya lebih tegap, maskulin, aura gelapnya makin kental. Rin, malam ini lebih berat. Suara Jamal dalam, tegas tapi sedikit bergetar. Gua bakal ambil lebih banyak, tapi kalau lilin ini padam, gua mati. Rini menelan ludah tapi tetap memegang lilin. Dia tahu satu napas salah, satu tiupan kurang bisa membunuh suaminya. Jamal berdiri di depan baskom. Dia menatapnya lama, menyalakan lilin hitam di atasnya. Segera aroma kemenyan pekat dari dukun tadi malam muncul, walaupun mereka tidak menyalakan kemenyan sama sekali. Rini menutup hidung, tapi tidak berani mematikan api. Api lilin mulai bergerak sendiri, perlahan-lahan membentuk bayangan panjang yang menutupi lantai. Jamal menelan ludah. Tubuhnya mulai gemetar, perlahan-lahan bentuknya mulai berubah. Kali ini lebih cepat. Bulu hitam muncul di lengan dan punggungnya. Tulangnya berderak halus. Nafasnya terdengar berat, lebih kasar dari malam pertama. Dia menunduk, menatap baskom, dan perlahan-lahan uang mulai masuk. Tum, tum, tum. Receh, lembaran, bahkan emas kecil jatuh ke dalam baskom. Semuanya masuk secara misterius, seolah Jamal berada di seluruh kampung sekaligus. Rini menelan ludah, matanya menatap uang itu tanpa berkedip. Jamal, jangan kelebihan, jangan sampai ketahuan, bisik Rini. Tapi Jamal tidak bisa menjawab. Badan setengah babi setengah manusia,
dia merasakan kesenangan gelap yang membuatnya semakin berani. Tiap lembar uang masuk, energi ritual makin kuat. Api lilin sedikit goyang, tanda Jamal sedang bergerak di dunia lain, sedang mencuri uang warga, tapi kali ini jauh lebih cepat dan aman. Rini tiup lilin sekali memastikan api tetap menyala. Dia menunduk, menahan nafas, melihat Jamal perlahan kembali ke wujud manusia, tapi keringat dingin menetes deras, bulu masih menempel di lengan. Dia menatap Rini, mata merah samar masih terlihat. Senyum tipis, maskulin, gelap, dan penuh kepuasan. "Rin, malam ini kita dapat banyak," bisiknya. Dia menaruh tangan di baskom, menekan uang yang menumpuk. Rini menelan ludah, "Banyak banget. Ini terlalu banyak." Jamal menatap lilin lalu menatap istrinya. "Besok malam gua bakal ambil lebih banyak lagi. Tapi gua butuh lu jaga lilin terus. Satu kesalahan, gua mati." Rini mengangguk ketakutan tapi sadar, tanpa ritual ini mereka nggak bakal selamat. Tanpa ritual ini utang mereka, Pak Suryo dan semua kekerasan hidup bakal balik lagi. Malam itu Jamal duduk, nafas berat, tubuhnya masih setengah babi. Baskom penuh owang, api lilin tenang. Dan di luar, kampung tetap sepi. Tak ada yang curiga, tak ada yang mengejar. Ritual kedua, sukses, lebih mulus dari yang pertama. Setelah beberapa ritual sukses, Jamal memutuskan untuk libur dulu jadi babi. Dia pengen fokus sama kehidupan baru mereka, menikmati hasil pesugihan tanpa harus terus berubah lagi. Rini dan Jamal pergi bulan madu. Rumah baru dan mobil mewah mereka jadi latar perjalanan itu. Rini berdandan cantik, pakai perhiasan mewah yang dibeli dari hasil ritual, kalung emas berkilau, gelang di pergelangan tangan, cincin di jari. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bercahaya, senyum manisnya bikin Jamal terpaku. Sepanjang perjalanan, Jamal menatap Rini dengan pandangan penuh keinginan dan rasa kagum. Dia sadar, meski hidup mereka penuh gelap karena pesugihan, momen ini tetap nyata dan hangat. Di kamar hotel mewah, Rini tersenyum malu saat Jamal memujinya. "Tadi lihat kamu di balkon, rasanya gua pengen waktu berhenti," bisik Jamal, suara berat tapi lembut. Rini tertawa kecil, menepuk bahu suaminya. "Makasih. Tapi jangan lupa Jamal, kita harus jaga rahasia ini." Mereka habiskan malam itu penuh cinta. Tak ada lilin, tak ada ritual, hanya mereka berdua, menikmati hidup yang tiba-tiba berubah drastis. Malam itu, Jamal menyadari sesuatu. Kekayaan dan kekuatan gelap memang memuaskan, tapi kehangatan Rini tetap lebih menggoda dan memikat. Dan begitu pagi datang, mereka kembali ke rumah baru, siap menghadapi malam berikutnya. Tapi untuk sekarang, Jamal libur, fokus sama kehidupan, dan bulan madu itu menjadi romantis di tengah gelapnya dunia mereka. Beberapa minggu setelah bulan madu, kehidupan Jamal dan Rini berubah drastis. Mereka tidak lagi takut pada siapapun. Rumah mewah, mobil baru, perhiasan, dan uang dari pesugihan membuat mereka sombong. Pak Suryo datang lagi, wajahnya menegang, mencoba menagih utang lama. Padahal semua sudah dibayar. "Jamal, jangan kira dengan uang itu kau bisa bebas begitu saja. Masih ada hutang moral," Pak Suryo menuntut nada marah. Jamal menatapnya pelan, tangan di saku, senyum tipis tapi menusuk. "Pak Suryo, hutang lu udah lunas. Dan sekarang gua rasa giliran lu belajar sopan santun." Dia menepuk pundak Pak Suryo dengan lembut, tapi aura gelapnya bikin Pak Suryo merinding. Rini muncul di belakang Jamal, mengenakan gaun mewah, kalung berkilau, rambut tersisir rapi. Dia menatap Pak Suryo dengan dingin. "Pak, dulu lu menghina kami. Sekarang, lihat sendiri. Semua sudah berubah. Jangan coba-coba ganggu kami lagi." Pak Suryo mundur setapak, menelan ludah. Dia tahu ini bukan Jamal yang dulu, bukan orang miskin yang takut dihina. Aura gelap dari pesugihan plus kekayaan mereka membuatnya gentar. Di kampung, kabar tentang Jamal dan Rini yang kaya mendadak menyebar. Tetangga yang dulu mengajak mereka menatap rumah baru yang megah, mobil-mobil mewah, perhiasan berkilau di Rini, dan Jamal yang berdiri tegap di depan rumah tidak berani menegur.
Beberapa tetangga yang berani mencoba mengejek mendadak merasa napas mereka tercekik. Jamal cuma menatap pelan, tangan di saku, senyum tipis tapi penuh ancaman. Dulu kalian tertawa, sekarang kalian lihat siapa yang tertawa terakhir. Rini menatap suaminya, tersenyum sinis. Jamal, kita menang. Sekarang giliran mereka takut pada kita. Dan malam itu, rumah Jamal penuh cahaya lampu, mobil diparkir rapi, baskom tetap kosong tapi aura kekuatan tetap terasa. Mereka sombong, kaya, dan tak ada yang berani mendekat selama lilin itu tetap menyala dan Jamal tetap kuat. Beberapa bulan setelah mereka kaya mendadak, Jamal dan Rini hidup bak-bangsawan di kampung sendiri. Rumah mereka besar, lengkap dengan taman, garasi mobil mewah, dan interior mewah yang bikin tetangga iri. Jamal kini memiliki 3 orang pembantu, membersihkan rumah, memasak, dan menjaga segala kebutuhan Rini. Rini tak perlu lagi repot urus rumah. Tinggal duduk santai sambil menatap baskom uang yang semakin menumpuk. Selain itu, Jamal mempekerjakan 2 orang pengawal, anak buah lama Pak Suryo yang dulu menakut-nakuti Jamal. Sekarang mereka harus tunduk, melindungi Jamal dan Rini, siap sedia siang malam. Suatu sore, Jamal berdiri di balkon, menatap kampung dari atas. 2 pengawalnya di belakang, sikap tegas tapi hormat. 3 pembantu sibuk di rumah, tapi mata mereka tetap waspada. Semua tahu Jamal sekarang bukan orang biasa. Rini berjalan di samping Jamal mengenakan perhiasan baru. Jamal, mereka dulu menghina kita. Sekarang kita menguasai segalanya. Bisiknya pelan. Benar, Rin. Tapi jangan lupa, semua ini masih dari lilin dan baskom itu. Selama itu tetap ada, kita tetap kuat. Dan kalau ada yang berani macam-macam, pengawal kita cukup untuk mengingatkan mereka. Salah satu pengawal, dulu anak buah Pak Suryo, mengangguk tegas. Dia masih ingat betul bagaimana Jamal dulu miskin dan takut. Sekarang, Jamal berdiri di hadapan mereka dengan aura gelap, tenang, tapi menakutkan. Malam tiba. Jamal menyalakan lilin hitam di atas baskom. Dia duduk santai, menatap Rini sambil mengatur pembantu dan pengawal. Pembantu menjaga rumah tetap rapi dan bersih. Pengawal berjaga di pintu, menahan tetangga atau siapapun yang mencoba mendekat. Baskom mulai kosong, tapi aura ritual sudah terasa. Uang bisa mengalir lagi kapanpun Jamal mau. Tapi malam itu, Jamal memilih tidak berubah jadi babi dulu. Fokus menikmati kehidupan baru. Rini tersenyum pelan menatap suaminya. Kita sekarang aman, kaya, tak ada yang berani ganggu kita. Jamal menembuk pundak Rini. Benarin, tapi jangan terlena. Dunia kita sekarang indah, tapi tetap gelap. Dan malam itu, rumah mereka penuh cahaya, harta melimpah, pengawal siap sedia. Jamal dan Rini hidup dalam kekuasaan baru, jauh dari kemiskinan, tapi tetap terikat pada pesugihan. Esok paginya, Jamal dan Rini dengar kabar dari pembantu. Tetangga mereka, Pak Harun, jatuh sakit. Rini menatap Jamal, ragu-ragu. Jamal, apa kita harus menjenguk? Kita bisa saja pura-pura tidak tahu. Jamal tersenyum tipis, nada suaranya dingin. Tentu, Rin, tapi kita juga bisa manfaatkan situasi. Kita bantu dia biar tampak baik. Mereka berdua pergi ke rumah Pak Harun. Rini membawa setangkup bunga,
Jamal membawa segepok uang tebal. "Pak Harun, gua dengar lu sakit. Ini untuk biaya berobat," kata Jamal sambil menyerahkan uang itu. Rini tersenyum lembut, pura-pura prihatin. Pak Harun terkejut, matanya membesar melihat tumpukan uang itu. Ini banyak sekali. Terima kasih Jamal, Rini," ucap Pak Harun terbata-bata, nafasnya lemah. Hari-hari berikutnya, Jamal dan Rini sering menjenguk, selalu membawa uang untuk biaya berobat. Pak Harun senang dan merasa bersyukur, tanpa tahu ada bayaran gelap dari uang itu. Beberapa hari kemudian, Pak Harun ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Bukan sakit biasa. Tubuhnya kaku, wajah pucat, dan di sekelilingnya segepok uang yang Jamal berikan masih tersusun rapi. Rini menatap Jamal dengan mata terbuka lebar. "Jamal? Ini dia meninggal?" Jamal menatap sejenak. Wajahnya tetap dingin. "Iya Rin, tapi uang itu bukan sembarang uang. Itu tumbal dari ritual. Siapapun menerima bisa terikat oleh energi gelapnya." Rini menelan ludah. "Artinya uang yang kita kasih membunuh dia?" Jamal mengangguk pelan tanpa rasa bersalah. "Benar, tapi itu perlu. Setiap uang dari ritual membawa konsekuensi, dan kita tetap aman karena kita yang mengendalikannya." Rini menunduk, takut tapi terpaksa mengerti. Kekayaan mereka kini lebih gelap dari yang terlihat, karena setiap lembar uang memiliki harga yang mengikat dan menimbulkan kematian bagi yang tak tahu. Malam itu, Jamal kembali ke rumah dengan tumpukan uang dari ritual sebelumnya. Rini duduk di sofa, menatap suaminya. "Jamal, kita makin kaya. Tapi setiap langkah kita ada nyawa yang jadi tumbal." Jamal tersenyum tipis, dingin. "Rin, jangan takut. Selama kita berhati-hati, kekuatan ini milik kita. Dan itu semua demi kehidupan kita." Beberapa minggu berlalu, kekayaan Jamal makin gak masuk akal. Rumahnya makin megah, mobil bertambah, perhiasan Rini makin berat dipakai. Tapi ada yang berubah di kampung. Warga mulai resah. Semakin banyak orang kehilangan uang. Dompet hilang, lemari kebuka sendiri. Kotak amal musola kosong pagi-pagi. Awalnya mereka diam, tapi lama-lama desas-desus makin keras. Di warung Bu Yani, orang-orang mulai ngomong pelan-pelan. "Tumben ya, Jamal yang dulu miskin, sekarang mendadak kaya raya. Baru beres nguburin anaknya, langsung punya mobil. Uang warga hilang semua. Jangan-jangan..." Dan di tengah kerumunan itu, Pak Suryo, orang yang pernah Jamal malu-maluin secara halus, mendadak berdiri. Tatapannya tajam, suaranya penuh emosi. "Warga harus sadar," katanya sambil menepuk meja. "Ini jelas nggak wajar. Jamal kaya, sementara uang warga hilang tiap malam. Itu bukan rezeki halal." Beberapa warga mengangguk, mulai terpengaruh. "Bener Sur, dulu dia ngutang sama lu, sekarang bisa bayar kontan. Saya kehilangan duit di lemari tiap malam Sur. Bisa jadi ada pesugihan di kampung ini?" Kata itu langsung bikin suasana tegang. Pak Suryo memelototkan mata, suaranya naik setingkat. "Mulai malam ini, kita ronda. Kita cari dalangnya. Jangan sampai kampung ini dikendalikan setan." Warga bersorak setuju. Ada yang ambil bambu, ada yang siapin senter,
Ada yang nyuruh anak dan istri kunci pintu rapat-rapat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung, ronda dilakukan besar-besaran. Api obor menyala, suara sandal menapak tanah. Beberapa pemuda berkeliling sambil memukul kentongan. Dan di rumah besar yang jendelanya kini tertutup rapat, Jamal melihat semuanya dari balik tirai. Matanya sempit, wajahnya dingin. Ia tahu warga mulai curiga. Ia tahu Pak Suryo menghasut. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa malam ini ia tidak bisa berubah jadi babi. "Rin," katanya pelan, "mulai malam ini, ritual kita harus lebih hati-hati." Warga mulai mencium baunya. Rini menelan ludah, wajahnya pucat. "Tapi kita masih butuh uang dari ritual." Jamal mengangguk lamat, senyumnya pelan tapi ngeri. "Tenang, ada cara lain. Selama mereka sibuk ronda, kita tetap bisa mulai ritual berikutnya." Di luar, warga makin panas. Di dalam rumah, Jamal dan Rini makin tenggelam ke arah gelap. Oke, ceritanya kita hentikan dulu sampai di sini. Masih banyak kejadian yang bakal kebuka di bagian berikutnya. Jadi tungguin lanjutannya di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton.